Haleluya, puji Tuhan. Salam, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan ini kita kembali akan menikmati firman Tuhan yang saya percaya dapat dipakai oleh Roh Kudus untuk meneguhkan, menguatkan, menyegarkan kerohanian kita, sehingga kita terus maju bertumbuh semakin dewasa di dalam Tuhan. Puji Tuhan atas segala anugerah, cinta kasih, rahmat, kebaikan Tuhan yang boleh kita rasakan dan nikmati, baik secara pribadi maupun keluarga kita masing-masing, sehingga kita boleh ada sebagaimana ada pada saat ini. Oleh karenanya, sebelum kita menikmati firman Tuhan, saya rindu mengajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, atas anugerah keselamatan Engkau karuniakan bagi kami. Kami bersyukur, berterima kasih atas perlindungan penyertaan-Mu. Kami boleh ada sebagaimana ada sampai pada saat ini. Kami serahkan roh, jiwa, tubuh kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya tuntunan dan pimpinan penyertaan-Mu menaungi melingkupi kami. Kami rindu sebelumnya menikmati firman-Mu. Bukalah hati pikiran kami, beri hikmat dan pengertian, karena roh dan jiwa kami lapar dan haus akan kebenaran-Mu. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan, berkati kami semua yang menyaksikan dan mendengarkan. Terpujilah Bapa yang sungguh baik, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kali ini saya akan melanjutkan ulasan dan pembahasan kita terkait dengan 7 ciri doa yang dijawab Tuhan. 7 ciri doa yang dijawab Tuhan. Tentu kita semua rindu bagaimana doa-doa kita menjadi doa-doa yang disukai, disenangi oleh Tuhan. Bagaimana doa-doa kita menjadi doa yang diperkenan oleh Tuhan. Karena itu kita harus belajar untuk menyelaraskan kehidupan kita sesuai dengan apa yang Tuhan sabdakan, sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan. Karena ketika kita menjalankan kehidupan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, maka saya sering memberikan ilustrasi atau contoh. Kereta api akan sampai ke tujuan ketika kereta api itu berjalan di atas rel kereta api. Kita akan sampai kepada apa yang kita rindukan, dan kita yakin hal itu yang terbaik menurut Tuhan bagi kita ketika kita berjalan dan hidup di dalam rel kebenaran firman Tuhan. Ibu bapak terkasih dalam Tuhan, kemarin kita telah belajar 3 poin penting terkait dengan ciri doa yang dijawab Tuhan. Saya berharap Bapak Ibu Saudara untuk tidak segera melupakan, tetapi segera mengingat, menerapkan, dan melakukan dalam hidup kita hari lepas hari. Nah, kali ini kita akan masuk kepada bagian yang keempat. Saya mengajak kita untuk membaca Alkitab dari Yohanes. Mari kita buka Alkitabnya. Yohanes pasal 14 ayat 13 sampai 14. Yohanes 14 ayat 13 sampai 14. Mari buka bersama saya Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi, Yohanes 14 ayat 13 sampai 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak.
jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan dan yang terus belajar untuk lebih dalam, lebih indah dan lebih luar biasa mencintai dan mengasihi Tuhan. Ayat ini sebenarnya sudah begitu eksplisit, jelas dan terang benderang memberikan konfirmasi, penegasan kepada kita. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku. 14. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku. Di sini dari dua ayat ini masing-masing memberikan penegasan. Meminta dalam namaku. Meminta dalam namaku. Kata meminta bisa kita artikan lain, berdoa, memohon dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Saya mau ingatkan dan tegaskan kepada kita Bapak Ibu Saudara. Berdoa, meminta, memohon dalam nama Yesus itu bukan hanya kalimat biasa yang kita ucapkan, tetapi ada power, ada kuasa yang dahsyat, yang tak terbatas ketika kita mengandalkan dalam nama Yesus. Saya ulangi kembali. Ketika kita berdoa, meminta, memohon dalam nama Yesus, itu bukan hanya rutinitas yang kita kerjakan, bukan hanya kalimat demi kalimat yang kita rangkai dan untai kita ucapkan kepada Bapa di sorga. Tapi bukalah hati pikiran kita. Biarlah kita memiliki pengertian dan pemahaman. Ternyata berdoa, memohon, meminta dalam nama Yesus ada power, ada kuasa, ada otoritas dalam nama Yesus itu sendiri. Itu sebabnya mitra pelayanan kami, hambanya Pastor Andi Simon, beliau memiliki ciri khas in Jesus name. In Jesus name. Dalam nama Yesus. Itu menjadi salah satu ciri khas beliau. Dan hal itu terbukti dengan pengakuan banyak orang. Bagaimana orang-orang lain mengalami keajaiban, mengalami mujizat, mengalami pertolongan Tuhan. Padahal beliau menyampaikan, memanjatkan doa yang singkat, jelas, padat, sederhana. In Jesus name. Bapak Ibu Saudara, itu bukan hanya sekedar kegiatan ritual agamawi kita berdoa dalam nama Yesus. Tapi sadarilah, yakinilah, percayailah, ada power, ada otoritas, ada kuasa dalam nama Yesus. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya ulangi kembali. Dan apa juga yang kamu minta, apa saja, apa yang kita minta, apa yang kita mohonkan, apa yang kita doakan dalam nama Yesus. Di sini dikatakan, aku akan melakukannya. Yesus yang akan melakukannya, mengerjakannya, menjawabnya, mengabulkannya. Perhatikan baik Bapak Ibu Saudara. Tolong orang-orang di luar sana yang selalu mencoba mengkerdilkan Yesus. Ternyata Yesus salah satu dalam Alkitab dijelaskan menjadi jawaban dan kunci dari doa kita. Kita meminta dalam nama Yesus, kita berdoa dalam nama Yesus. Ternyata Yesus sendiri punya power, punya kuasa, punya otoritas, punya kesanggupan untuk melakukan, untuk menjawab, untuk mengabulkan permintaan, permohonan, doa anak-anaknya. Itu juga yang ditegaskan dalam ayat 14. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku. Perhatikan baik saudara. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku. Jadi kita meminta kepada Yesus dalam namanya. Aku akan melakukannya.
Sampai 2 kali ditekankan, aku akan melakukannya, aku akan mengerjakannya, aku akan menjawabnya, aku akan mengabulkannya. Dari sini saja saya mau sampaikan bahwa Yesus jelas berbeda dari siapapun manusia yang pernah hidup dalam dunia ini, yang masih hidup dalam dunia ini, dan yang akan hidup dalam dunia ini di waktu yang akan datang. Tidak ada yang bisa disamakan dengan Yesus. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan ini saya tidak akan mempersempit nama Yesus ini hanya dalam konteks berdoa. Saya akan bongkar dan tunjukkan kepada Bapak Ibu Saudara begitu luasnya dimensi dari otoritas, kuasa, power dari nama Yesus itu. Salah satu di antaranya yang tidak bisa kita sepelekan, tidak bisa kita abaikan, tidak bisa kita pandang sebelah mata. Kuasa nama Yesus adalah kuasa yang memberikan jawaban doa. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, saya ingatkan kepada kita, ketika kita berdoa dalam nama Yesus ditutup dengan kata amin, itu tidak main-main Bapak Ibu Saudara. Itu bukan sesuatu yang biasa saja, rutinitas yang kita kerjakan, bukan. Tapi bukalah hati pikiran kita. Kita yakini dan percayai, oh ya, ketika aku berdoa dalam nama Yesus, maka Yesus pasti mengerjakan yang terbaik dalam hidupku. Maka Yesus tidak akan lipat tangan. Maka Yesus akan menyatakan kuasa dan pertolongannya bagi kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau sampaikan kepada kita saat ini, apa yang menjadi 7 ciri doa yang dijawab Tuhan. Yang keempat adalah doa dipanjatkan di dalam nama Yesus. Doa dipanjatkan dalam nama Yesus. Silakan ditulis bagi yang mau menulis. Sekali lagi, doa dipanjatkan dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Saya kasih tahu Bapak Ibu Saudara, nama Yesus adalah nama yang berkuasa. Nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Saya ulangi, nama Yesus adalah nama yang berkuasa. Nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Bahkan Yesus itu memiliki otoritas dan kuasa dalam 3 hal. Apa itu? Pribadi Yesus berkuasa, nama Yesus berkuasa, karya Yesus berkuasa. Tulis Bapak Saudara, tulis. Perhatikan kehebatan, kedahsyatan Yesus yang seringkali diremehkan dan direndahkan oleh orang-orang yang belum terbuka hati dan pikirannya. Yesus pribadinya berkuasa, karyanya berkuasa, namanya berkuasa. Amin. Itu sebabnya jangan pernah tinggalkan Yesus Bapak Ibu Saudara. Jangan pernah merasa tercekik, terkina, rendah menjadi anak-anak Kristus. Karena namanya berkuasa, pribadinya berkuasa, karyanya berkuasa. Itulah indahnya kita memiliki, mengenal, mempercayai Yesus sebagai Lord, Kurios, Tuhan, penguasa dan juru selamat dalam hidup kita. Orang-orang di luar sana yang masih mengeraskan hati, bukalah hati pikiranmu. Karena hanya Yesus yang sanggup memberikan jaminan, garansi, kepastian akan banyak hal dalam hidup kita. Termasuk di dalamnya, Yesus berotoritas untuk melakukan, menjawab, mengabulkan doa-doa kita. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, saya akan tunjukkan, silakan ditulis Bapak Saudara. Karena Yesus itu pribadinya, karyanya, namanya berkuasa. Mari kita soroti salah satu hal dulu. Kalau misalnya pribadinya, ya pribadi yang kudus, suci dan mulia. Dia datang dari sorga sebagai firman yang nujul turun menjadi manusia. Dia mengenakan tubuh kemanusiaan demi dia bisa mati di kayu salib, supaya lewat pribadinya yang kudus, karyanya mati di kayu salib, saudara dan saya ditebus
dibenarkan, disucikan, didamaikan, bahkan dilayakkan untuk menjadi ahli waris dalam kerajaannya. Nah, kita lihat dulu tentang nama Yesus ini. Yang pertama, Yohanes 1 ayat 12. Makanya saya katakan tadi, silakan ditulis Bapak Ibu Saudara. Yohanes 1 ayat 12. Bagaimana kehebatan kuasa nama Yesus ini? Selain yang pertama yang kita pelajari adalah menjadi kunci jawaban dari doa kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, Yesus itu bukan hanya jalan kebenaran dan hidup, tapi sekaligus juga jalan untuk menjadi jawaban atas doa kita. Yohanes 1 ayat 12 dikatakan demikian. Tetapi semua orang yang menerimanya, maksudnya menerima Yesus, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kita diberi kuasa menjadi anak-anak Allah karena kita percaya dalam namanya. Berarti apa di sini kuasa nama Yesus? Kuasa nama Yesus ini selain daripada di dalam nama Yesus kita berdoa, maka Yesus melakukannya. Yesus menjawab, mengabulkan permohonan dan doa kita. Tetapi yang kedua adalah ketika saudara dan saya terbuka percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita terima Dia sebagai penguasa tunggal dalam hidup kita. Bukan lagi ego, keakuan, hawa nafsu, kedagingan kita menjadi bertata berkuasa atas hidup kita. Tapi Yesuslah yang menjadi Tuhan penguasa yang bertata atas hidup kita oleh karya Roh Kudus. Oleh karena Roh Kudus yang bekerja menginsafkan kita akan dosa, di mana sebelumnya belum percaya kepada Yesus, akhirnya percaya kepada Yesus. Itu karena karya Roh Kudus, akhirnya muncul iman dikaruniakan kepada kita. Ketika kita percaya dalam namanya, maka kita diangkat menjadi anak-anaknya. Kuasa nama Yesus, percaya dalam nama Yesus itu membuat status kita dari anak-anak dunia menjadi anak-anak Allah. Dari hamba-hamba dosa menjadi hamba-hamba kebenaran. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan main-main, jangan remehkan, pandang sebelah mata kuasa nama Yesus. Kita percaya dalam nama Yesus, status kita diubah menjadi anak-anak Allah. Hebat gak? Hebat. Siapa pribadi manusia yang pernah hidup dalam sejarah dunia ini yang punya otoritas, kuasa yang sehebat itu? Gak ada. Itu sebabnya sekali Yesus, tetaplah Yesus. Jangan karena pergumulan, masalah, kesukaran, kesulitan yang kita hadapi, kita salahkan Tuhan, kita tinggalkan Yesus, kita beralih kepada keyakinan yang lain. Kenapa hal ini tidak boleh? Karena hanya dalam Yesus, ketika kita percaya dalam namanya, status kita dari anak-anak dunia ini diubah dan diangkat menjadi anak-anak Allah. Indah Bapak Saudara. Hargailah dirimu. Jangan lagi tidak percaya diri. Engkau dan aku ini anak-anak Allah. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, anak-anak Allah. Allah Bapa di surga, Elohim, Yahweh, pencipta langit, bumi, laut beserta segala isinya, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Dialah pencipta sekaligus pemiliknya, dan Dia adalah Bapa kita. Kalau Dia Bapa kita, apakah kita masih tetap kurang atau tidak percaya diri? Saya yakin presiden kita sekarang Indonesia adalah Bapak Joko Widodo. Anak-anak presiden itu adalah sesuatu yang membanggakan. Kita ini anak-anak Bapa di surga. Kenapa kita kerdil? Kenapa kita merasa tidak percaya diri, merasa lemah, tidak berdaya? Saya kasih tahu, itu adalah ciri-ciri status manusia lama kita ketika menjadi anak-anak dunia. Tapi ketika saudara dan saya percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, kita percaya dalam namanya, status kita bukan lagi anak-anak dunia, tapi anak-anak Iya, kita diangkat menjadi anaknya.
Sebenarnya anak-anak yang dipilih dan disayangi oleh Tuhan adalah bangsa Israel. Tapi karena bangsa Israel secara bangsa menolak Mesias yang telah datang, maka kita dicangkokkan, diangkat menjadi anak-anaknya yang punya hak waris yang sama akan kerajaan sorga bagi siapapun yang terbuka percaya menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi selain kuasa nama Yesus menjadi kunci jawaban doa kita, yang kedua, dengan percaya dalam nama Yesus, kita diangkat menjadi anak-anaknya. Tolong ditulis. Saya tidak hanya menyoroti tentang doa dalam konteks ini, tapi saya akan membongkar, karena yang kita bahas adalah kuasa nama Yesus. Saya tunjukkan dari Alkitab tentang kuasa nama Yesus. In Jesus name, dalam nama Yesus. Dan ini salah satu kunci dari pelayanan hambanya Pastor Andi Simon, mitra pelayanan kita, Bapak Ibu Saudara. Ini salah satu kunci ciri khas. In Jesus name. Beliau sangat mengerti dan sangat memahami, meyakini, berpegang teguh, mempercayai kuasa nama Yesus. Makanya pendekatan kontekstualnya adalah in Jesus name. Mendoakan siapapun dari suku apapun, agama apapun, latar belakang apapun, beliau selalu berkata in Jesus name. Dan saya akan bongkar sekarang ini apa yang menjadi rahasia kenapa Pastor Andi Simon sering berkata in Jesus name. Yang pertama, ini ayat favorit beliau, Yohanes 1 ayat 12. Kita lihat berikutnya Bapak Ibu Saudara, Lukas 10 ayat 17. Mari buka bersama saya. Lukas pasal 10 ayat 17. Sudah? Lukas 10 ayat 17. Demikian bunyi firman Tuhan. Lukas 10 ayat 17. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, ini bukan hanya teori, mereka bersaksi. Sebelumnya Yesus mengutus 70 murid. Perhatikan pasal 10, perikopnya ayat 1. Di atasnya ditulis, Yesus mengutus 70 murid. Jadi tolong Bapak Ibu Saudara ya, kalau orang bertanya kepada Bapak Ibu Saudara, berapa murid Yesus? Bukan 12 saja, tapi memang murid inti di garis depan yang terutama 12 orang. Sekalipun nanti Yudas berkhianat digantikan dengan Matias. Murid Yesus itu bukan hanya 12 orang, ini 70 murid ada lagi. Dan salah satu di antaranya ke-70 murid dari buku Sinaksarion, nanti jelas penulis kitab Injil Lukas dan Kisah Para Rasul, yaitu Dr. Lukas. Saudara dikasih Tuhan. Kemudian ke-70 murid itu kembali, berarti setelah mereka melakukan tugas tanggung jawab pelayanan yang dipercayakan oleh Yesus, di mana sebelumnya Yesus mengutus ke-70 murid itu. Sekarang mereka kembali memberikan laporan tanda petik pertanggungjawaban kepada Yesus. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira. Kenapa kembali dengan gembira? Karena mereka berhasil menjalankan apa yang diperintahkan oleh Yesus kepada mereka. Dan berkata, mari kita baca sama-sama. Tuhan, apa? Juga setan-setan takluk kepada kami, apa? Demi namamu. Haleluya. Amin. Setan-setan takluk kepada siapa? Kepada Yesus. Bukan dalam konteks ini. Takluk kepada murid-murid, rasul-rasul yang diutus demi nama Yesus. Tolong perhatikan ya. Kalau setan-setan, iblis, kuasa kegelapan takluk kepada Yesus, yes, nggak ada lagi diragukan di sana itu. Tapi ayat ini menjelaskan juga setan-setan takluk kepada kami. Kami itu adalah ke-70 orang murid itu demi nama Yesus. Halo Bapak Ibu Saudara, saya kaget dan aneh kalau ada orang Kristen, KTP-nya Kristen terdaftar di organisasi gereja di bawah sinode tertentu. Dia berkata, Pak Pendeta, kok iblis, setan, roh jahat berbicara di telingaku? Sejak kapan iblis, setan, roh jahat berbicara di telinga? Sejak kapan dia naik pangkat? Iblis, roh jahat, kuasa kegelapan ada di bawah telapak kaki orang percaya. Di bawah telapak kaki Bapak Ibu Saudara. Karena
iblis, setan, roh jahat, kuasa kegelapan sudah dikalahkan, sudah ditaklukkan oleh Yesus melalui kematiannya di kayu salib. Ini menjadi prinsip kita, kebenaran yang harus kita pegang Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau masih ada di antara kita saat ini yang bergabung dan akan menonton kemudian berkata, aku takut sama setan, aku takut sama iblis, aku takut sama roh jahat, kuasa kegelapan. Waduh, keliru kita ini, gak sesuai dengan firman itu. Karena Yesus telah memberikan otoritas dan kuasa kepada murid-muridnya Bapak Ibu Saudara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kuasa nama Yesus di sini apa? Setan-setan takluk demi nama Yesus. Itu kuasa nama Yesus. Makanya tuliskan Bapak Ibu Saudara. Waduh. Oleh sebab itu mulai saat ini, start detik ini, katakan, aku tidak mau lagi takut menghadapi iblis, setan, roh jahat, kuasa kegelapan. Karena roh di dalam aku lebih besar dari segala roh yang ada dalam dunia. Katakan demikian kepada diri kita. Jangan dikit-dikit ke kamar mandi takut, dikit-dikit ke sini takut, dikit-dikit takut, dikit-dikit takut, sini sana takut. Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Amin Bapak Ibu Saudara. Ini serius sekali. Kuasa nama Yesus itu pertama memberikan jawaban doa kepada kita dalam nama Yesus. Berdoa dalam nama Yesus. Yang kedua, kita yang percaya dalam nama Yesus diangkat menjadi anak-anaknya. Yang ketiga, setan-setan, iblis, kuasa kegelapan, roh jahat, dan antek-anteknya takluk kepada orang percaya demi nama Yesus. Makanya banyak hamba Tuhan yang melayani terkait dengan okultisme, pelayanan tentang orang-orang yang terkena kuasa kegelapan. Mereka berkata, in Jesus name, dalam nama Yesus. Ketika dia berkata dalam nama Yesus, maka setan, iblis, roh jahat, kuasa kegelapan takluk dalam nama Yesus. Mereka gemetar dalam nama Yesus. Bahkan kalau kita baca dalam kitab Wahyu, iblis itu dikalahkan. Ada lagunya kan? Iblis dikalahkan, kuasanya ditaklukkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, darah anak domba. Makanya tidak salah Bapak Saudara ketika berdoa, bahkan sebelum mendoakan orang yang dirasuk setan, roh jahat, kuasa kegelapan, doakan dulu tim yang mendoakan supaya diproteksi oleh kuasa darah Yesus, kuasa nama Yesus, sehingga kita siap untuk melayani orang-orang yang dirasuk oleh setan. Kalau tidak pernah kejadian begitu Bapak Saudara, ternyata tim pendoa ini tidak siap, diusir iblis, setan, roh jahat dari kehidupan seseorang, pindah kepada tim, kan permalukan. Pindah kepada salah satu tim itu, kan memalukan. Makanya tutup bungkus kami dengan kuasa nama Yesus dan dengan darah Yesus. Demikian juga Bapak Ibu Saudara ketika mau tidur misalnya, atau bepergian, tutup bungkus kami dengan kuasa nama Yesus, dengan darah Yesus. Gak main-main Bapak Ibu Saudara. Ya, orang-orang di luar kekristenan tidak paham, tidak mengerti ini. Makanya buka hati pikiranmu. Kalau ada di antara saudara-saudaraku dari luar kekristenan yang bergabung di sini, datanglah dengan kerinduan untuk belajar, bukan untuk menghakimi, bukan untuk mencari-cari kesalahan. Engkau tidak akan pernah menemukan kebenaran kalau engkau bergabung ke sini hanya untuk mencari-cari kesalahan. Kalau untuk mencari-cari kesalahan agama orang lain sangat gampang, saya sendiri pun gampang. Tapi coba kita lihat apa sih yang diajarkan kekristenan ini. Aku mau dengar, aku mau memiliki pikiran dan hati yang terbuka. Karena masalah tentang relasi dengan Tuhan ini dipulihkan atau tidak, itulah penentu yang terutama dalam hidup kita. Agama tidak menyelamatkan. Kekristenan, Kristen itu bukan sedangkal sekedar agama. Kenapa Kristen menjadi agama? Karena itu memang aturan yang dibuat dunia ini. Saudara dikasih Tuhan, Kristen artinya pengikut Kristus. Makanya kalau ada orang bertanya, emang Yesus pernah menyebut Kristen? Buat apa Yesus menyebut Kristen? Kristen itu disebut karena menjadi pengikut Kristus.
Kita ini pengikut Kristus, mencontoh keberadaan Kristus. Bahkan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat yang mampu mengangkat kita dari anak-anak dunia menjadi anak-anak Allah, dari hamba dunia, hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Kita lihat berikutnya Bapak Ibu Saudara. Mari buka Kisah Rasul 3 ayat 6. Kisah Para Rasul 3 ayat yang ke-6 dan 16. Kisah Para Rasul 3 ayat 6 dan 16. Udah? Mari kita baca. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Ayat 7. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dengan melompat-lompat serta memuji Allah. Orang ini 38 tahun lumpuh. Ini mengindikasikan orang ini barangkali sejak lahirnya sudah lumpuh. Bayangkan kaki yang tidak dipakai selama 38 tahun, barangkali itu kurus jadi mengecil. Tapi perhatikan baik. Orang-orang ini tiap-tiap hari diletakkan di dekat pintu gerbang bait Allah untuk mengemis, meminta sedekah bagi orang-orang yang berbelas kasihan kepada orang yang masuk dan keluar bait Allah. Ketika Petrus dan Yohanes lewat, mereka mengurus orang ini karena mereka punya power, punya kuasa. Sekalipun emas dan perak tidak mereka punya, tapi ada sesuatu yang lebih dahsyat, lebih besar daripada emas dan perak yang mereka punya, yaitu kuasa demi nama Yesus. Kuasa in Jesus name, yang lumpuh 38 tahun menjadi berjalan karena kuasa nama Yesus. Jangan main-main dengan kuasa nama Yesus Bapak Ibu Saudara. Saya ingatkan kembali mitra doa kami, Pastor Andi Simon. Beliau itu memiliki ciri khas in Jesus name. Inilah semua ayat-ayat yang dimengerti, dipegang teguh dan dipercayai oleh beliau. Dia praktekkan dalam kehidupan pelayanannya. Maka terjadilah kegerakan luar biasa. Terjadi mujizat, kesembuhan, keajaiban, perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Apa kuasa nama Yesus ini? Menghadirkan mujizat dan keajaiban, kesembuhan. Itu kuasa nama Yesus Bapak Ibu Saudara. Coba ayat 16 biar lebih jelas. Dan karena kepercayaan apa? Dalam nama Yesus, maka nama itu, perhatikan, maka nama itu. Di sini tidak disebut maka Yesus itu, bukan. Nama itu. Udah? Ini enak belajar firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Makanya saya katakan catat supaya ulangi kembali. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu, maksudnya kepercayaan dalam nama Yesus itu telah memberikan kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Jadi kepercayaan dalam nama Yesus. Nangkep Bapak Saudara? Haleluya. Puji Tuhan. Nah, sekarang kita lihat lagi ayat-ayat berikutnya tentang nama Yesus ini. Mari kita buka Filipi 2 ayat 9 sampai 11. Filipi 2 ayat 9 sampai 11. Sudah? Buka bersama saya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, saya berharap berkenan men-share, membagikan, ya, supaya tersiar kuasa nama Yesus ini kepada banyak orang dan mereka terbuka, tundukkan hati, percaya menerimanya sebagai Tuhan, penguasa, pemimpin, raja dan juru selamat yang menyelamatkannya dari dosa. Filipi 2 ayat 9 sampai 11 dikatakan demikian. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia, meninggikan Yesus,
dan mengaruniakan kepada Yesus nama di atas segala nama. Supaya apa? Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Wow, luar biasa. Apa kuasa nama Yesus di sini? Dalam nama Yesus setiap lutut bertelut dan setiap lidah mengaku. Bapak Ibu Saudara punya lutut? Apapun suku, ras, golongan agamamu, satu saat, kalau bukan di dunia ini, engkau mengeraskan hati di dunia ini, di dunia yang akan datang, engkau akan berlutut, sujud di hadapan Yesus. Dan lidahmu akan mengaku Yesus itu adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi siapapun saat ini yang masih terus-menerus mengeraskan hati, melecehkan, menghina, merendahkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, satu saat setiap lidah mengaku Yesus Tuhan. Setiap lutut yang ada di atas, yang ada di bawah, yang ada di bumi, yang ada di bawah bumi, semuanya di bawah kolong langit ini akan ada saatnya sujud menyembah. Tapi menyembah karena apa? Bukan lagi untuk ke sorga. Kalau nanti bukan ke sorga lagi. Menunjukkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan atas segala ciptaannya. Jadi siapapun yang terus membangkang, mengeraskan hati, apalagi menghina, merendahkan Yesus, bahkan sebenarnya banyak kita saksikan. Contohnya Ahmad Deedat. Dia itu suka kan menghina Kristus, menghina Alkitab, menghina kekristenan. Kalau tidak salah selama berapa tahun dia itu tidak bisa bicara begini terus. Gak bisa Bapak Ibu Saudara, jangan main-main dengan Yesus. Jangan main-main. Apalagi dengan orang-orang yang mencintai, mengasihi Yesus, dijolimi, dibuat perkara supaya masuk penjara. Bukankah Bapak Ibu Saudara sering mendengar perkataan karma Ahok? Berapa banyak orang-orang yang membenci Ahok itu? Ada yang meninggal lah, ada yang dipecat lah, ada yang dipenjara lah karena korupsi. Dia menyuarakan Ahok penista. Tapi ternyata justru orang-orang yang menyuarakan itu ditangkap oleh KPK, ditangkap oleh Jaksa Agung, ditangkap oleh kepolisian. Ternyata mereka lebih menghina agama daripada Ahok karena mereka menikmati hasil korupsi. Saudara yang dikasihi Tuhan, sedangkan kepada pengikutnya saja ketika dihina, direndahkan, Tuhan bertindak. Apalagi kalau ada orang yang merendahkan dan menghina, melecehkan Yesus yang mana pribadinya berkuasa, karyanya berkuasa, namanya berkuasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, sudah berapa tadi kuasa nama Yesus itu? Ditulis nggak Bapak Ibu Saudara? Saya ulangi kembali ya. Saya ulangi kembali. Kuasa nama Yesus ketika pertama meminta dalam nama Yesus, maka doa kita dijawab, dikabulkan. Yang kedua, ketika kita percaya dalam nama Yesus, kita diangkat menjadi anak-anaknya. Ya. Yang ketiga, setan-setan, iblis, kuasa kegelapan, roh jahat takluk kepada kita demi nama Yesus. Jangan lagi takut menghadapi mereka, karena roh di dalam kita lebih besar daripada roh dalam dunia. Kesembuhan mujizat terjadi oleh karena nama Yesus. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus Tuhan dalam nama Yesus. Coba kita lihat dua lagi. Masih banyak ini Saudara. Dua lagi. Oke, Kisah Rasul 4 ayat 11-12. Tadi terlewatkan ini. Kisah Rasul 4 ayat 11 dan 12. Sudah? Kisah para Rasul 4 ayat 11 sampai 12. Dikatakan begini, Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri.
namun ia telah menjadi batu penjuru. Artinya Yesus ditolak oleh orang-orang Yahudi, sekalipun jangan berpikir semuanya secara holistik, menyeluruh, menolak, tidak. Ada orang-orang tertentu di zaman Yesus sekalipun yang justru terbuka percaya kepadanya. Tapi secara bangsa memang mereka masih menolak, karena mereka berkata, meyakini, berpegang teguh, mempercayai akan datang nanti Mesias, padahal tidak akan ada lagi yang datang Mesias, karena Yesuslah Mesias dari segala Mesias atau Hamasya. Ternyata yang ditolak oleh mereka itu menjadi batu penjuru. Batu penjuru itu batu yang utama. Dialah Mesias yang sudah datang itu. Ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Tidak ada nama lain, berarti hanya nama Yesus, karena ayat 11 berkata Yesus. Nama Yesus itu nama yang menyelamatkan. Makanya Yesus itu dalam bahasa Ibrani Yehoshua, Hosea, Yosua, Allah adalah keselamatan. Makanya dalam Matius 1 ayat 23, ayat 21 dikatakan, dan engkau akan menamakan dia Yesus, sebab dia yang menyelamatkan manusia dari dosa mereka. Jadi Yesus disebut itu namanya, pengertian nama Yesus itu adalah Allah menyelamatkan. Bukan seperti orang Batak, namanya si untung, tapi membawa rugi. Namanya si tiur, tiur itu terang, tapi membawa kegelapan. Mohon maaf kalau ada nama yang sama ya, tapi seringkali demikian Bapak Ibu Saudara. Namanya firman, tapi hidupnya di luar firman. Kalau Yesus beda, namanya Yesus, Yehoshua, Hosea, Yosua, artinya Allah menyelamatkan. Jadi Yesus itu artinya Allah menyelamatkan. Nah, gak maksudnya? Bukan hanya sebutannya yang menyelamatkan, tapi arti namanya pun menyelamatkan. Jadi keselamatan tidak ada di bawah kolong langit. Di toko sebesar, sebanyak pengikut apapun, tidak ada keselamatan di sana. Keselamatan hanya ada dalam Yesus. Makanya Yohanes 14 ayat 6 berkata, Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Sudah berapa Bapak Saudara? Keselamatan hanya ada dalam Yesus. Saya tekankan kembali, kepastian hidup yang kekal, kepastian surga, kepastian keselamatan hanya ada dalam Yesus. Karena bukan manusia yang berupaya meraih keselamatan, tapi Sang Firman nuzul turun menjadi manusia. Dia kenakan tubuh kemanusiaan, dia rela mati di kayu salib menebus kita. Jangan lupa, yang dipandang oleh Bapa di surga, Allah Yahweh Elohim, hanya Yesus. Kita tidak dipandang Bapak Ibu Saudara. Waduh, kalau begitu Pak Pendeta gimana dong kita? Jangan ragu, jangan takut. Yesuslah yang dipandang oleh Bapa. Karena Yesuslah satu-satunya yang berkenan kepada Bapa. Makanya ada ayat berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Bagaimana dengan kita Pak Pendeta? Jangan ragu, jangan bimbang. Yesus kepala gereja, siapapun yang telah menjadi tubuhnya, juga dipandang oleh Bapa di surga. Nah, gak maksudnya? Kita ini tubuh Kristus. Tubuh Kristus itu gereja Tuhan, jemaat Tuhan, itu bukan bangunan. Makanya ada lagu sekolah minggu, gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya, bukalah pintunya, lihat di dalamnya, gereja adalah orangnya. Gereja itu bukan gedung, sekalipun gedung bisa dipakai untuk beribadah. Tapi gereja yang dimaksud dalam Alkitab, aku akan mendirikan gerejaku, eklesiaku, jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Yang dimaksud Yesus di situ bukan gedung, tapi orang-orang yang percaya kepada Yesus dipanggil keluar dari kegelapan, masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Itulah eklesia, itu keluar. Nah, gak maksudnya saudara? Oke. Yang terakhir, Matius 18 ayat 20.
Matius 18 ayat 20. Mari kita buka bersama. Matius 18 ayat 20. Kuasa nama Yesus. Sebab Matius 18 ayat 20, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, dalam nama Yesus lagi, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Apa kuasa nama Yesus? Ketika kita berkumpul dalam nama Yesus, maka Yesus hadir di tengah-tengah kita. Bayangkan, luar biasanya berkumpul, bersekutu, beribadah dalam nama Yesus. Ketika kumpulan itu didasari dengan sepakat dan sehati, di sana Tuhan hadir karena di dalam nama Yesus. Mari kita buka hati pikiran kita. Jadi kalau saya sudah jelaskan demikian kepada kita firman Tuhan ini, jangan main-main dengan dalam nama Yesus, in Jesus name, di dalam nama Yesus. Ada power, ada kuasa, ada mujizat, ada perbuatan yang besar. Kita diangkat menjadi anak-anaknya, doa kita dijawab. Apalagi tadi, setan-setan takluk kepada kita, kesembuhan, mujizat terjadi, keselamatan yang pasti dalam nama Yesus. Setiap lidah mengaku Yesus Tuhan, setiap lutut sujud menyembah dalam nama Yesus. Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kita dalam nama Yesus. Wow, luar biasa. Ibu bapak terkasih dalam Tuhan, sekali lagi saya ingatkan seperti semboyan Radio Republik Indonesia, RRI, sekali mengudara tetap mengudara apapun yang terjadi. Demikian juga moto kita, sekali orang percaya kepada Yesus, sampai aku dipanggil pulang ke rumah Bapa, tetap percaya kepada Yesus oleh kekuatan dorongan Roh Kudus, dan tidak akan beralih ke lain hati. Kenapa? Karena kuasa nama Yesus, kuasa karya Yesus, kuasa pribadi Yesus adalah kuasa yang menyelamatkan, menyembuhkan, memulihkan, mendamaikan, mengampuni, membenarkan, dan lain sebagainya, termasuk nama Yesus menjadi kunci jawaban dari doa kita kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Enak Bapak Ibu Saudara, indah sekali belajar firman. Makanya milikilah sikap hati yang selalu lapar dan haus akan kebenaran. 4 dari 7 ciri doa yang dijawab Tuhan. Yang pertama, doa harus didasari dengan ucapan syukur. 2, doa harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Jangan dengan main-main, jangan dengan bercanda. 3, doa harus dilakukan dengan sepakat atau sehati. Suami istri sepakatlah, sehatilah. Yang keempat, doa harus dipanjatkan atau dinaikkan dalam nama Yesus. Kiranya firman ini dapat termeterai di hati kita semua oleh kekuatan Roh Kudus. Dengan rendah hati kita memiliki antusias dan semangat untuk menerapkan dan melakukannya dalam hidup kita hari lepas hari. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang telah hamba sampaikan kepada kami tentang kuasa nama Yesus, termasuk di dalamnya berdoa dalam nama Yesus. Segala kemuliaan bagi-Mu untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami saksikan, nikmati dan dengarkan. Biarlah kami tidak menyepelekan firman-Mu, tapi jadikan tempat dalam hati kami semua. Oleh kekuatan Roh Kudus kami dimampukan untuk melakukannya, berpegang teguh kepadanya, dan mempercayainya dengan segenap hati, jiwa, akal, budi, kekuatan kami. Roh Kudus, sempurnakan kami, ubahkan kami, supaya hidup kami selaras dengan firman-Mu, berjalan dan berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Berkati Bapak Ibu Saudara yang berkenan bergabung saat ini, baik dari dalam maupun dari luar negeri, dari berbagai provinsi, kabupaten, kota. Biarlah kami yang telah menyaksikan, menikmati, mendengar firman-Mu dikuatkan, diteguhkan, disegarkan oleh Tuhan. Berikan kami kekuatan
semangat yang sangat luar biasa, antusias yang bernyala-nyala untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami tidak mau menjadi pendengar-pendengar yang baik saja, tapi menjadi pelaku-pelaku firman yang baik. Berkati Bapak Ibu Saudara dalam usaha pekerjaan, dalam rumah tangga mereka, apapun yang menjadi beban, kerinduan, harapan dan doa mereka. Hamba berdoa saat ini, yang sakit ulurkan tangan. Ada kuasa di dalam nama Yesus. Mengalirlah mujizat, mengalirlah keajaiban, men-touch tubuhmu yang sakit. Dalam nama Yesus, mengalirlah kuasa yang dahsyat, yang tak terbatas, menyentuh, mengoperasi, mengenyahkan, mengangkat sakit penyakit dari tubuhmu saat ini. Ketika engkau percaya akan firman-Nya, maka firman itu yang mengerjakan oleh karya Roh Kudus keajaiban, kesembuhan, mujizat bagimu saat ini. Bagi yang masih ragu-ragu untuk mempraktikkan firman, untuk berdoa kepada Tuhan dalam nama Yesus, berikan keberanian, dorongan oleh Roh Kudus. Roh di dalam kami lebih besar dari segala roh dan kuasa yang ada dalam dunia. Kami tidak mau terintimidasi, kami tidak mau terbelenggu. Roh kami bebas, karena roh Allah yang memerdekakan itulah yang ada dalam hidup kami. Berkati yang sudah menuliskan komentar, berkati juga yang sudah membagikan, men-share, berkati juga untuk anak-anakmu yang Tuhan pakai seluruh berkat dengan mengirimkan berkat Tuhan dalam rumah tangga, usaha pekerjaan, dalam segenap hidup mereka diberkati berlipat kali ganda, dibalas berlipat kali ganda oleh Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa kami yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan roh, jiwa, tubuh kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Apapun yang kami lakukan, kemanapun kami melangkah, di mana kami berada, penyertaan Bapa menaungi meliputi kami. Demi nama Yesus atau di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, justru di akhir-akhirnya makin banyak yang menonton. Di awal tadi agak sedikit ya. Terima kasih Bapak Ibu Saudara telah berkenan bergabung. Terima kasih juga untuk Bapak Sinyolopati, Ibu Ceklin Sopakua yang sudah digerakkan Tuhan mengirimkan bintang. Terima kasih juga bagi Bapak Ibu Saudara yang telah berkenan bergabung, menuliskan komentar. Tadi kayaknya ada saudara kita dari luar yang masuk ya. Ya, doakan supaya tercelik, terbuka mata hati, mata rohani mereka untuk mempercayai hanya Yesuslah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Tetaplah teguh percaya kepada Yesus, pegang teguhlah Dia sampai akhir hayat kita. Salam untuk keluarga. Sampai bertemu di pembahasan ulasan kita bagian yang kelima. Nanti kita akan masuk kepada topik yang baru yang membawa kesegaran rohani bagi kita. Tapi kita tuntaskan dulu kelima, keenam, ketujuh. 7 ciri doa yang dijawab Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara telah menuliskan dari sejak kita bertemu, saya pikir sudah lumayan banyak halaman. Iya kan? Sudah lumayan banyak. Bagi yang mencatat ya. Tapi bagi yang tidak mencatat, saya kategorikan kurang serius. Bukan tidak serius, kurang serius. Karena apa? Seringkali firman itu sudah disampaikan seperti angin berlalu, selesai lagi, lupa lagi, nggak ingat lagi. Tapi ketika dicatat, garis-garis besarnya saja, garis-garis besar, poin-poin pentingnya, bagian-bagiannya. Ketika dibuka sebentar, oh iya, langsung termeterai lagi. Gitu maksudnya Bapak Saudara ya. Oke, salam untuk keluarga. Sampai bertemu kesempatan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.